anak-anak pandai. Masa nggak tahu bagi komposisi? Kalian tahu nggak komposisi penduduk? Tahu lah, masa nggak pula kan? Emangnya apa itu komposisi penduduk? Konsep, definisi, dan ukuran. Dari ketiga hal tersebut, yang perlu diperhatikan adalah rasio jenis kelamin, angka beban tanggungan, dan kepadatan penduduk. Jadi rasio jenis kelamin itu apa? Jadi, rasio jenis kelamin itu adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki per 100 jumlah penduduk perempuan. Misalnya, di daerah Papua Barat terdapat 200 juta penduduk. 120 juta terdiri dari penduduk laki-laki dan 80 juta dari penduduk perempuan. Jadi, kita dapat memperoleh hasil setiap 106 jumlah penduduk laki-laki terdapat 100 jumlah penduduk perempuan. Begitu. Oh, jadi begitu ya? Kalau nggak salah ada satu yang apa namanya? Ya, kalau nggak salah di dalam komposisi itu ada namanya angka beban tanggungan. Ya, beban apa tanggungan. itu sih angka beban tanggungan? Kan kalian itu? tahu, masa nggak tahu sih? Tahu dong, tadi kan udah baca buku. Jadi, Angka beban tanggungan itu adalah perbandingan antara penduduk usia yang belum produktif, yang berumur di bawah 15 tahun, dan penduduk yang usia yang tidak produktif di atas 65 tahun dengan penduduk produktif. Sebagai contoh nih, pada tahun 2013, penduduk di Provinsi Papua Barat yang berumur 0 sampai 14 tahun adalah 221.000 jiwa, sedangkan penduduk yang berumur 15 sampai 64 tahun adalah 349 jiwa, dan penduduk usia lebih dari 65 tahun adalah 6.200 lebih jiwa. oh begitu ya? Rasio jenis kelamin, beban tanggungan. Tapi ada satu lagi belum, apa namanya dong? Kepadatan penduduk. Coba kalian jelaskan kepada kami apa itu? Ya, kalau akan jelaskan kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk persatuan wilayah dengan luas yang didiami penduduk tersebut. Semakin padat daerah atau wilayah pendapatan bahwa pertumbuhan penduduk di daerah tersebut bertambah. Menurut Mantra 2011-74, kepadatan penduduk di suatu wilayah dapat dibagi menjadi 4. Apa itu? 1. Kepadatan penduduk asal. 2. Kepadatan penduduk fisiologis. 3. Kepadatan penduduk agraris. Sedangkan yang keempat, kepadatan penduduk ekonomi. Oh, jadi itu ya komposisi penduduk ya yang harus kita perhatikan. Iya. Oh begitu. Thank you ya. Pada baca buku aja kalian. Yuk. Udah mending kami jelaskan.